balik lagi di edisi acara Guru Keliling. Hari ini kita berada di salah satu rumah siswa, yaitu siswa Claudia Triandini Handraha, dan bersama Bapak Guru saat ini yaitu Pak Yasman Harefa SPD. Nah, boleh kita bincang sebentar, Pak? Boleh. Ya, adik kita ini berkebutuhan khusus apa? Adik kita ini si Claudia berkebutuhan khusus tunagrahita. Jadi cuman lambat menangkap. Nah, jadi mungkin kalau dari segi ketunan termasuk tunagrahita ini anak kita ini. Oh, Ya. jadi selama ini ada kendala nggak, Pak, untuk siswa kita ini? Selama ini yang sudah Ya, selama ini mungkin dari ini dia sebenarnya dari kelas 6 tapi sudah lulus, ini masuk di kelas 1 SMP. Ini baru pertama kalinya, nanti juga di kelas 1 SMP dia belajar. Jadi untuk saat ini juga mungkin kemarin sudah mau, tapi untuk hari ini nanti pembelajaran baru pertama kali masuk di bangku sekolah SMP. Sekolah SMP. Dan sahabat kreatif, seperti apa kelanjutannya? Kita ikuti proses belajar mengajar edisi hari ini. Hai Claudia, selamat siang. Bagaimana kabarnya, nak? Sehat, Sehat. Sudah sarapan kan? sudah. Nah, artinya kita akan belajar untuk siang hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa ya. Nah, Oke, berdoa. Bagaimana cara berdoa? Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan atas pertolongan kepada kami dari pagi hingga siang ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan nafas kepada kami, dan pada saat ini ya Tuhan kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan yang bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan, dan hingga berakhir nanti pembelajaran kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya Tuhan yang senantiasa menolong. Inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Sempurnakanlah di dalam Yesus Kristus, dalam Roh Kudus. Amin. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai.
membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Dan tetap setia, mempertahankan Indonesia. Dan tetap setia, membela negara kita. Bila tiada abadi soita, dengan si male ini terbenam, dengan berbeda-beda, bagi dewari jatuh, yang akan hilau roskino delah, sama gelenang bertenang mengulang, tuyung balu sehat berdoa, hale Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan dulu, saya ulas kembali materi kita minggu lalu ya. Ini gambar apa kemarin, Nak? Ayam. Ayam. Apa tema kita kemarin? Ini tema kita kemarin adalah Ayam. ayam, yaitu hidup ayam. Kita ulas kembali ya. Ini apa ini? Telur. Telur. Ini setelah Setelah menetas, maka jadi anak, ayam dan kalau sudah besar maka jadi besar. jadi ayam dewasa. Nah, saya rasa sih Claudia, kemarin pembelajaran kita sudah bisa dipahami dan dimengerti. Dan sekarang kita akan masuk di pembelajaran yang baru, yaitu tentang tema. Ini temanya, yaitu adalah tema 1 adalah hidup sehat. Saya ambil mata pelajarannya itu di subtema, yaitu pergaulan dan sikap yang sehat. Nah, ini saya ajak anak kami Claudia, coba diperhatikan gambar ini, yaitu gambar 18. Coba dilihat apa saja aktivitas yang ada di dalam gambar ini, Nak. Bermain bola. Ya, betul, bermain bola. Terus apa lagi? Ada teman yang duduk di kursi roda. Ada teman yang duduk di kursi roda. Apa lagi? Ada yang berlari. Ada yang berlari. Kalau yang 2 ini lagi apa mereka? Bercerita. Nah, baik. Sesuai dengan yang disampaikan anak kami Claudia pada gambar ini, yang Bapak tanya langsung siapa yang ada di dalam gambar ini. Ini adalah anak sekolah SD ini atau SMP? SMP. Sama dengan baju kalian kan? Iya, sama. Ini SMP. Ini adalah kelas 1 SMP. Jadi kegiatan mereka yang si Claudia jawab tadi, ada yang bermain voli,
ada yang berlari, Berlari. ada yang bercerita, Kita. ada juga yang dulu di kursi roda. Nah, itu kegiatan-kegiatan. Di mana dilakukan kegiatan ini? Di SMP. di SMP, di mana? Di depan atau di dalam ruangan ini? Luar ruangan. Luar ruangan, yaitu halaman Halaman sekolah. sekolah. Nah, oke, setelah kita amati gambarnya, saya akan mengajak anak kami Claudia untuk membacakan sebuah teks. Nah, ini teksnya, nah, bisa dibacakan? Ini teksnya bisa dibaca. Ah, baik. Kalau mungkin ada kendala, kesulitan, Bapak bacakan teks bacaannya, tapi anak kami Claudia didengarkan ya. Iya. Dengarkan nanti isi teks tersebut. Nah, Iya, saya Bapak. ulang nanti 2 kali. Jadi, ini saya baca ya. Dengarkan ya. Ini kehujanan. Malam Senin, Widi asik menonton televisi di rumahnya sampai larut malam. Ia tidak menghiraukan nasihat ayah dan ibunya. Akibatnya, ia bangun kesiangan dan tak sempat sarapan. Bahkan, ia lupa membawa jas hujan yang telah disiapkan oleh ibunya. Ia bergegas mengayuh sepedanya dengan kencang karena mulai gerimis. Gerimis. Akan tetapi rupanya hujan mulai deras dan sesampainya di sekolah, baju dan tas Widi pun basah kuyup. Karena seragamnya basah kuyup, Widi pun kedinginan dan merasakan lapar. Karena ia tidak sempat memakan bekal yang telah disiapkan oleh ibunya. Keesokan harinya, Widi bersin-bersin dan tubuhnya pun demam. Widi menyesal. Ia tidak menghiraukan nasihat ibunya. Seandainya ia tidak tidur larut malam dan bangun kesiangan, ia tidak akan terburu-buru dan basah kuyup karena kehujanan. Nah, sekali lagi saya bacakan ya. Sekali lagi saya bacakan dan anak kami Claudia dengarkan. Sekali lagi ya. Kehujanan. Malam Senin, Widi asik menonton televisi di rumahnya sampai larut malam. Ia tidak menghiraukan nasihat ayah dan ibunya. Akibatnya ia bangun kesiangan dan tak pernah sempat sarapan. Bahkan ia lupa membawa jas hujan yang telah disiapkan oleh ibunya. Ia bergegas mengayuh sepedanya dengan kencang karena mulai gerimis. Akan tetapi rupanya hujan mulai deras dan sesampainya di sekolah, baju dan tas Widi pun basah kuyup. Karena seragam basah kuyup, Widi pun kedinginan dan merasakan lapar karena ia tidak sempat memakan bekal yang telah disiapkan oleh ibunya. Keesokan harinya, Widi bersin-bersin dan tubuhnya pun demam. Widi menyesal ia tidak menghiraukan nasihat ibunya. Seandainya ia tidak tidur larut malam dan bangun kesiangan, ia tidak terburu-buru dan basah kuyup karena kehujanan. Nah, sesuai dengan teks bacaan yang Bapak sampaikan, ini bercerita tentang apa, nak? Siapa nama tokonya tadi? Ini anak sekolah ini kan? Iya. Anak sekolah, siapa namanya? Widi. Widi. Nah, kegiatan si Widi sesuai dengan teks bacaan, dia besoknya pergi ke sekolah, tapi sebelumnya itu dia melakukan kegiatan pada malam hari, yaitu menonton televisi. Jadi sampai larut malam. Sampai larut malam. Nah, jadi besoknya waktu pergi ke sekolah dia terlambat bangun. Terlambat Ya kan? bangun. Sesuai Iya. dengan teks bacaan. Nah, dia terlambat bangun dan kemudian juga dia belum Salapan. sarapan. Adapun bekal yang disiapkan ibunya tetapi tidak sempat dibawa ke sekolah. Dan kemudian juga dia lupa membawa jas Jas hujan. hujan, sehingga
di perjalanan dia terkena yang namanya hujan. Hujan sehingga tasnya, bajunya semua bagaimana? Basah. Tapi sesampai di sekolah, dia keadaan si Widi sampai di sekolah keadaannya sudah basah ya, basah. Iya. Jadi karena basah tadi terkena hujan. Sudah setelah terkena hujan makan pulang sekolah, besoknya lagi balik ke sekolah. Ternyata keadaan si Widi ini bersin-bersin dan tubuhnya demam. Nah, kemudian si Widi baru menyesal bahwa dia tidak menghiraukan nasihat orang tua. Seandainya waktu pergi ke sekolah dia mengikuti nasihat orang tua, pasti tidak akan dia terkena penyakit. Nah, atau tidak sakit ya. Iya. Tidak terkena sakit. Makanya si Widi ini menyesal bahwa kenapa semalam tidak saya ikuti nasihat orang tua. Nah, kadang-kadang ada juga anak-anak kita seperti itu ya. Kalau dia tidak pernah itu kan harus disiapkan semua. Tidak pernah. Peralatan, bekal. Nah, kalau pergi ke sekolah itu harus disiapkan. Nah, ini sekarang saya ajak si Claudia untuk memberikan pertanyaan. Contohnya saya kasih contoh. Contohnya, kenapa si Widi terlambat ke sekolah? Jadi, iya. Ini tengok nak, sini. Nah, coba ikuti nanti ini kau tuliskan di dalam ini. Bisa aku menulis ya? Bisa ya. Membaca yang susah aku. Iya, siapa nama anak yang sakit? Sakit. Ini contohnya. Ambil buku sama pulpen, silakan ditulis dalam buku. Contoh pertanyaan. Sudah lewat tadi. Sudah lewat. Sudah lewat hari ini. Iya. Tuliskan. Contoh memberikan pertanyaan terhadap tes bacaan. Ini saya kasih contohnya. Siapa nama anak yang sakit? Siapa nama anak yang sakit tadi? Widi. Ini ditulis di sini contohnya. Contoh. Tulis ya. Tuliskan. Alias kan? Iya. Tulis. Contohnya saja ya. Oke, tuliskan lagi. Habis huruf S ada I. Iya. Oke. Terus A. Lagi habis huruf A. Nah. Oke. Nah, ini contohnya ya. Oke, berarti sudah ditulis. Oke, ini ada bikin pertanyaan si Claudia. Contoh, berikan pertanyaan terhadap teks tersebut. Kasih contoh, sudah saya kasih contohnya, dan si Claudia bikin sebuah pertanyaan. Nah, contohnya, bagaimana si Widi bisa sakit? Bagaimana si Widi bisa sakit? Kenapa sakit dia tadi? Karena terkena hujan. Kan setelah Iya. habis itu tulis A lagi. Tulis A lagi. Oke. Nah, oke, berarti sudah dibuat pertanyaan kan? Yaitu siapa nama anak yang sakit? Nama anaknya siapa tadi? Widi. Kemudian saya beri pertanyaan lagi. Apakah si Widi sempat membawa bekal pada saat ke sekolah? Tidak. Nah, kemudian lagi pertanyaannya, apakah si Widi ini bawa jas hujan pada saat ke sekolah? Tidak. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam teks bacaan. Jadi sudah dijawab langsung oleh si Claudia bahwa si Widi ini mengabaikan pola hidup sehat. Nah, ini ada kegiatan ya. Dituliskan kegiatan di sini. Nah,
Ini. Udah. Berarti udah siap ini. Udah kamu bikin pertanyaannya. Siap, En. Oh iya. Nanti dilanjutkan. Nanti. Iya. Simpan aja dulu. Oke. Nah. Oke. Lupa aku tutup tadi. Di sini kita coba aja si Claudia. Kita isikan saja. Saya tanya aja sama si Claudia. Kegiatan-kegiatan setiap hari. Ini si Claudia jam berapa bang kalau pagi-pagi hari itu? Jam 6:30. setengah tujuh. Oke. Kalau berangkat ke sekolah jam berapa? 8. Jam 8. Oke, jam 8. Pulang sekolah jam berapa? Jam 12. Jam 12. Nah, kegiatan setelah pulang sekolah ada kegiatannya bermain ya. Mungkin jam 1 atau sampai jam seterusnya lah bermain sama kakak, adik. Dan malam harinya jam 8 itu anak kami kalau dia ngapain? Belajar. Sama siapa? Sama ada adik kan? Tante. Tante ya. Berarti jam 8 belajar. Berarti jam 12 tadi siang pulang. Jadi itulah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Claudia. Tadi jam 6:30 ya bangun. Kemudian jam 8 berangkat ke sekolah. Dan jam 12 pulang dari sekolah, kemudian jam 1 mungkin bermain sama kakak atau tante, kemudian jam 8 malam lagi belajar dan jam 9 tidur. Ya kan? Jam 9 tidur. Nah, itulah kegiatan-kegiatan si Claudia untuk kegiatan aktivitas sehari-hari. Dan ini tetap rutin dilakukan kan? Tetap ya. Oke. Jadi untuk anak kami Claudia, kegiatan-kegiatan setiap hari tetap rutin dilaksanakan. Jangan hanya sekali, 2 kali, tapi rutin. Bangun jam 6:30, berangkat jam 8 ke sekolah. Oke. Nah, ini yang disampaikan tentang tadi sesuai bacaan atau teks atau tema kita adalah pergaulan dan sikap yang sehat. Tahu si Claudia bagaimana pola hidup sehat itu? Nah, ini pola hidup sehat, ini yang saya ceritakan dari tadi. Pola hidup sehat ini tuh bangun jam biasanya ya jam 6:30 ya. Berarti si Claudia bangun jam 6:30. Kemudian apa yang dilakukan habis 6:30? Sarapan dulu. Sarapan ya. Kemudian habis sarapan mandi. Habis mandi pakai baju ya. Pakai baju, setelah pakai baju maka pergi ke sekolah. Tapi dibawa bekalnya kan? Dibawa bekal sama minum. Kalau pergi ke sekolah kan? Pergi ke sekolah dibawa bekal sama minum. Nah, mau minum. Nah, sampai di sekolah kalau jam istirahat sarapan, kemudian jam seterusnya belajar dan jam 12 sudah pulang. Nah, itu kegiatan-kegiatan cara pola hidup sehat. Jadi perlu si Claudia ketahui juga. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa di sini sama kita di keadaan cuaca itu ada 2. Maksudnya ada musim hujan, ada juga musim kemarau. Nah, kalau musim hujan tentu juga kita tadi apa yang kita siapkan sebelum kalau sebelum hujan kita siapkan yang namanya mantel. Kalau ada payung juga kan, kalau mau kita pakai payung untuk pergi ke warung kita harus menyiapkan yang namanya payung. Jadi supaya tidak basah. Kemudian juga ada musim kemarau. Kalau kemarau ini cuacanya panas. Iya. Jadi di sini sama kita ada 2 musim. Yang pertama adalah musim hujan dan musim kemarau.
Nah, sesuai dengan bacaan tadi dijelaskan di situ mengapa musim hujan ini memberikan dampak kepada kita. Kalau kita kena hujan, keadaan kita juga tidak sehat, nantinya kita terkena atau bisa sakit kalau kena hujan. Nah, apa maksudnya? Mengapa hujan ini memberikan dampak? Bisa. Mengapa hujan ini memberikan dampak? Nah, ini saya kasih tahu saja mengapa hujan memberikan dampak, terutama dulu karena kondisi tubuh kita mungkin kurang sehat, kurang fit. Jadi sehingga kalau kita terkena hujan, apalagi kalau belum makan, belum sarapan, maka kondisi kita di situ tidak baik. Sehingga kalau kita terkena hujan dan kita merasa kedinginan dan menggigil, sehingga nantinya mengakibatkan kondisi tubuh kita akan demam sehingga bersin-bersin. Jadi ada dampaknya. Jadi kalau hujan tidak boleh keluar untuk bermain-main. Mungkin boleh bermain di teras, tapi jangan kalau ada hujan keluar dari halaman dan nanti terkena hujan bisa mengakibatkan yang namanya sakit, ya kan? Ada atap di luar sama kami. Iya, ada atap di luar. Nah, tapi sampai dari teras saya nggak boleh keluar kalau ada hujan ya. Nah, tapi kalau masih di posisi atap masih bisa untuk bermain di halaman. Oke, karena itu nanti kalau terkena air hujan maka anak kami sakit. Pernah sakit sih kalau dia ini. Pernah kan? Ya. Oke. Nah, ini lagi saya kasih gambar. Coba diamati gambar ini. Ini ada gambarnya. Nah, ini gambarnya lah. Ini gambar 1, 2, 3, 4. Nah, di sini coba tunjuk sama apa ini. Nah, ini gambar apa ini? Olahraga. Yang ini juga. Ini lagi bermain bulu tangkis juga. Ini olahraga juga. Yang ini berlari. Yang ini juga bermain bola. Nah, berdasarkan gambar yang kalau dia amati, olahraga mana yang sering kamu lakukan? Ini kalau di sini senam. Ini biasanya dilakukan di sekolah. Senam. Nah, pernah kan kalau dia ikut senam di sekolah kan itu senam itu hari Jumat dilaksanakan kan di sekolah. Iya. Nah, kalau yang ini kalau dia bermain tenis, ini badminton, bermain bulu tangkis pernah? Belum. Oh, tapi kalau lari pernah kan lari. Ini juga bermain bola pernah? Ya. Nah, jadi yang sering dilakukan ada bola di sini. Ada bola, berarti sering bermain bola. Jadi ada dua kegiatan yang dilakukan si Claudia, yaitu pertama tadi adalah senam yang dilaksanakan di sekolah kan? Iya. Yang kedua adalah bermain bola. Nah, ini kalau senam ini berapa kali dilakukan di sekolah? Itu dilakukan 1 kali dalam 1 minggu, yaitu jadwalnya hari Jumat. Itu kita harus pakai baju olahraga ya. Iya, baju olahraga. Nah, ini juga bermain bola si Claudia berapa kali? Atau sering? Karena ada bolanya di sini kan. Ada bola, sering bermain sama tante, sama adik, sama kakak. Ya. Oke, jadi ini sudah tahu kegiatan-kegiatan sehari-hari si Claudia ya. Nah, ini sesuai dengan teks bacaan tadi mengenai si Widi. Ini ceritanya di sini. Sudah 3 hari Widi tidak berangkat sekolah karena demam. Teman-teman sekelas Widi sangat peduli terhadap temannya.
Robert, Ipun Gayu dan Meilin, Nenek dan Sukamto ingin menjenguk Widi. Mereka mengumpulkan uang untuk membeli buah-buahan sebagai buah tangan. Mereka pergi ke pasar dan melihat banyak buah yang tersusun rapi untuk menarik pembeli. Nah, kalau ada teman kita yang sakit, biasanya kita jenguk atau tidak? Iya. Ya, kita jenguk ya. Nah, apa yang perlu kita siapkan untuk menjenguk kawan kita yang sakit? Contohnya, itu harus ada buah tangan kita. Biasanya buah tangan apa saja yang kamu ketahui dulu kalau dia? Nah, ini gambarnya, coba dia mati. Apa aja nama buah-buahan di sini? Iya, ini. Apa nama buah-buahan? Ini sesuai dengan gambar. Apel. Apel, betul. Apalagi? Ini banyak di sini. Ini adalah salad. Ini yang ada matanya itu banyak. Itu nenas. Nah, apalagi ada pisang. Ada kan? Ada. Jadi ini kalau kita menjenguk teman kita yang sakit, maka kita harus membawa buah tangan. Apa saja tadi buah tangannya? Ada juga apel, ada pisang, ada anggur, apalagi? Habis itu ada Nanas. ada Salad. salah. Nah, jadi ini ceritanya mereka tadi bahwa karena si Widi ini tidak pergi ke sekolah selama 3 hari, maka teman-temannya satu kelas itu mereka menjenguk si namanya Widi ini di rumah sakit, tapi dengan membawa buah tangan yang anak kami kalau dia sudah sebutkan tadi. Dan saya mau mengajak anak kami kalau dia untuk menghitung ini buah apel ini, coba dihitung. 1, Ya. 1, 2, 3, 4, 5, Ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ya. 12, 13, 14, Ya. 15, 16, 17, Ya. 18, Ya. 19, 20. Iya. Jadi buah apelnya ada berapa tadi? 20. 20. Ditulis di sini 20. 20. Tulis 20. 20. 20. Iso. Di sini, di sini. Dua duluan. Di sini, 2. Di sini 2. Di sini Iya, tulis saja 2. kepalanya. 2 begini. Mana kepalanya? Oh, 2. 20. 20. Oke. Nah, jadi buah apelnya ada 20. Nah, sekarang coba hitung lagi buah pisangnya. Ini. pisang. Iya. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ya. 10, 11, 12, Iya. 13, 14. Jadi ada berapa? 14. 14. Bisa dituliskan 14-nya, yaitu angka 1 dan 4. Bagaimana pulpennya? Tulis di sini. 1 duluan. 1. Tekan ayat. Ya. Lupa aku. 1. 1, Kemudian 4. 4. Oke. Nah, jadi ini buah apel tadi ada 20 10, dan pisang ada 14. 11. Ini dilatih lagi ini. Ini. Oke. Berarti
Oke, lanjut lagi ya. Nah, ada lagi. Buah apakah ini? Ini Anggur. anggur. Nah, coba dihitung berapa biji anggurnya. Ini Iya, kecil-kecil harus jeli untuk menghitungnya. Ini, hitung. 1, Hmm, 2, hmm, 3, hmm, 4, hmm. 5, Iya, 6, hmm, 7, iya. 8, 8, 9, iya. 10, 11, 12, 12, 3, itu lagi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Oke, jadi ini buah anggurnya ada 23. Nah, ini ditulis ini 23. 23. 2 sama 3. 2 ini 2 sama 3. 2 duluan. 2. 2. Iya. 3. Ya. Nah, oke, saya jelaskan lagi ya. Ini tadi teman-teman sekelas Widi membeli apel, pisang, dan anggur sebagai buah tangan untuk Widi. Pada saat menjenguk Widi bercerita penyebab sakit Widi. Pasukan Togur Widi menambahkan dengan menjelaskan tentang pentingnya membiasakan pola hidup sehat. Maka secara teratur dengan nutrisi yang seimbang, istirahat yang cukup, dan mengenali tanda-tanda musim melalui cuaca yang ditunjukkan. Jika musim hujan, maka siapkanlah payung atau jas. Di samping itu, pergaulannya saya juga sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, setelah si Widi ya, orang bapak ibu guru sama teman-temannya mereka menjenguk di rumah sakit. Nah, orang tua si Widi menceritakan bahwa sakitnya si Widi ini karena ini dikatakan di sini menjelaskan itu harus membiasakan pola hidup sehat. Yaitu pola hidup sehat itu kita harus makan secara teratur. Contohnya kalau pagi sebelum sekolah kita sarapan, dan siangnya juga kita sarapan, dan malam juga sarapan. Kemudian juga kalau kita ke sekolah kita harus mengetahui tanda-tanda kalau ada hujan. Biasanya kalau ada hujan itu cuaca di luar bagaimana? Mendung. Nah, kalau mendung kita harus siapkan yang namanya jas hujan. Kemudian bukan hanya lagi payung. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang harus disiapkan untuk mengantisipasi supaya kita tidak kena atau tidak sakit. Ya, oke. Pernah sih kalau dia mengalami kejadian seperti si Widi ini, maksudnya terkena hujan. Nah, bagaimana kalau dia pada saat kena atau sakit pada saat itu bagaimana? Sakitnya kenapa? Apa sebabnya? Kena hujan. Kena hujan ini udah bawa jas hujan pada saat pergi ke sekolah atau belum? Belum. Jadi waktu terkena hujan ini berarti basah ya, baik baju, tasnya semua. Nah, sampai di rumah, sampai besoknya merasa demam. Biasanya demam, kemudian bersin-bersin, ya kan? Iya. Nah,
Jadi itu yang dianjurkan di sini sama kita agar menjaga pola hidup sehat. Yang seperti pola hidup sehat yaitu pagi sarapan, siang juga sarapan, kemudian malam juga sarapan ya. Dan kemudian juga kalau ada tanda-tanda hujan di sini, kalau dia mengatakan tadi bahwa kalau di luar mendung berarti artinya hujan. Berarti kita harus membawa jas hujan. Nah, kalau pergi ke sekolah. Nah, oke. Nah, ini tugasnya nanti di rumah nak, yaitu membuat kegiatan aktivitas sehari-hari di rumah supaya itu kalau besok masuk sekolah itu ada tugasmu. Jadi apa saja kegiatanmu udah kita tulis tadi tulis balik lagi di buku tugas. Nah, yaitu satu, ini tugas di rumah, PR di rumah nanti. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan di rumah. Nah, oke. Jadi ini ditulis nanti di buku tugas. Jadi kamu tulis nanti ada beberapa poin. Nah, ini nanti kasih aja di sini ya. Oke. Nah, anak kami Claudia, ini tadi kita sudah belajar mengenai yaitu pola Hidup hidup sehat. sehat. Nah, bisa diceritakan kembali bagaimana siapa tadi yang sakit itu, siapa namanya? Widi, Nah, kenapa bisa sakit dia? karena kena hujan. Kena hujan. Apa sudah dia bawa bekal pada saat ke sekolah? Belum. Belum. Nah, berarti makanya anak ini benar-benar, maksudnya dia tidak menjaga pola hidup sehatnya. Nah, itu yang dianjurkan sama kita di sini supaya kita menjaga pola hidup sehat. Seperti apa juga kalau pola hidup sehat itu bagaimana? Bagaimana kalau pola hidup sehat? Pada pagi hari kita harus makan. Siang juga kan? Iya. Nah, malam. Kemudian kalau hujan, kalau kita melihat tanda-tanda hujan, itu biasanya di luar itu tandanya apa? Mendung. Mendung. Berarti kita harus siapkan yang namanya jas hujan. Oke. Nah, Itu udah mulai ada tanda-tanda. iya, itu mulai ada tanda-tanda hujan. Jadi Itu udah mendung langit. oke. Jadi demikian untuk pembelajaran kita untuk siang hari ini, dan saya sudah tadi berikan tugas, silakan dikerjakan dan besok dikasih sama Bapak, saya cek kegiatan-kegiatannya di rumah ya. Nah, jadi pesan saya kepada si Claudia, semoga si Claudia menjaga Pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Nah, jadi sesuai yang kita ceritakan tadi, sesuai dengan yang kita belajarkan tadi, jadi harus menjaga pola hidup sehat. Dan kita cukupkan untuk hari ini dan besok kita lanjutkan ya nak. Iya. Nah, Oke. sebelum kita mengakhiri, bisa anak kami Claudia berdoa sama kita? Bisa. Ayo berdoa. Dalam nama Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Berdoa. Ya Tuhan, Ya Tuhan, terima kasih terima kasih Engkau telah memberikan Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami kekuatan kepada kami sehingga sehingga pada siang hari ini pada siang hari ini dapat kami laksanakan dapat kami laksanakan proses belajar, belajar, dan kami mengucapkan terima kasih Tuhan. dan kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Itu semua berkat-Mu kepada kami. Itu semua berkat-Mu pada kami. Dan inilah doa kami Inilah doa kami
yang tidak sempurna ini yang tidak sempurna ini dan kami serahkan dan kami serahkan di dalam nama di dalam nama Putra dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, sahabat kreatif, itulah tadi proses belajar mengajar edisi Guru Keliling hari ini, dan kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Yasman ya. Iya, Ya, Pak Yasman, tema kita di hari ini apa nih? yaitu pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Ya. Nah, di hari ini dengan adik kita Claudia, apa kendala apa saja yang ditemui di proses belajar mengajar hari ini? Oh, di proses belajar yang ditemui ya, mungkin dalam prosesnya harus diulang-ulang kembali diulang-ulang ya. karena anak kita ini kan lambat, jadi harus berulang untuk materi pembelajarannya. Makanya saya tadi baca teks bacaan itu harus 2 kali dan seterusnya. Ada tugas tambahan hari ini yang diberikan kepada adik kita. Ada tugasnya juga untuk hari ini, yaitu menuliskan kegiatan-kegiatan setiap hari dari pagi hingga malam hari. Jadi kendalanya cuman itu saja ya Pak ya. Ya. Tidak Ya. ada yang kendala yang berlebihan gitu dengan Tidak adik kita ada. Claudia. Ya. Baiklah sahabat kreatif, sampai di sini saja edisi Guru Keliling hari ini. Kita akan jumpa edisi berikutnya. Terima kasih. Dadah, selamat jumpa.